Sebanyak 1.717 mahasiswa asal Papua yang berkuliah di dalam negeri dan luar negeri terancam drop out karena beasiswa otonomi khusus Papua mengalami kendala pencairan. Sebagian memutuskan kembali ke Indonesia karena kehabisan biaya. Sejak 16 Juni lalu, orang tua mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus Papua menginap di kantor Gubernur Papua di Jayapura. Aksi ini sebagai bentuk protes atas terhentinya pencairan dana beasiswa kepada putra-putri mereka yang berkuliah di dalam maupun luar negeri. Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otonomi Khusus John Reba mengatakan mahasiswa penerima beasiswa khusus terancam dikeluarkan dari kampusnya. Kalau sampai minggu pertama bulan Juli ini, pemerintah belum merealisasikan lagi biaya ini terutama untuk yang di luar negeri, maka anak-anak kita punya akses ke dalam kampus itu akan dikunci. Ya, akan dikunci. Mulai awal bulan Juli ini, karena sekarang sudah mulai masuk di Amerika misalkan, ini sudah masuk pada minggu-minggu untuk membayar biaya kuliah mereka untuk semester yang berikut ini, yang kita kenal namanya full. Jadi ini harus dilakukan sekarang. Jadi sampai nanti kalau awal Juli. Terkendalanya pencairan dana beasiswa otonomi khusus berdampak pada aktivitas perkuliahan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa asal Papua yang berkuliah di luar negeri pun terpaksa kembali ke Indonesia. Salah satunya Samuel May Dimas Kaviar, mahasiswa jurusan hubungan internasional di University of Auckland, Selandia Baru ini harus pulang karena pihak kampus tak mendapat jaminan uang kuliahnya akan dibayarkan. Padahal Samuel May Dimas merupakan mahasiswa semester akhir yang ingin mengejar wisuda pada November 2023 mendatang. Pihak kampus dan imigrasi di sana tidak yakin bahwa pemerintah akan membayarkannya lagi, jadi mereka memutuskan untuk decline visanya saya. Jadi karena mereka decline, jadi sudah tidak bisa berlanjut kuliah lagi. Masalah kendala pencairan beasiswa membuat sebagian mahasiswa yang belajar di Australia harus keluar dari asrama mahasiswa. Mereka untuk sementara ditampung di KJRI Melbourne, Australia. Dikarenakan keterlambatan biaya ini, efek pertamanya itu kami dikeluarkan dari akomodasi. Dan sekarang kami sedang ditampung di KJRI di Melbourne. Terus dampak keduanya itu karena ketidakjelasan pembayaran tuition fee, sehingga akhirnya semester saya itu terpaksa di-cancel, sampai akhirnya saya harus mengulang lagi semester yang sudah saya jalani. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua mengusulkan anggaran beasiswa unggul Papua pada 2022 mencapai 601 miliar rupiah. Anggaran ini untuk pembiayaan 3.891 mahasiswa di dalam maupun luar negeri. BPSDM menyebut masih ada tunggakan sebesar 122 miliar rupiah, namun Pemprov telah memproses penyelesaiannya. Ketua DPRD Papua John Banuarou mengatakan ada temuan data penerima beasiswa yang tidak sinkron hingga perlu perbaikan data. Terus pertanyaan, kok sampai saat ini baru bingung, ada yang ada di negara lain, banyak tempat lain. Ada yang ada di nomor rekening berbeda sekian tahun. Ada yang sampai saat ini tidak terima uangnya. Ini kan aneh. Suatu lembaga kan ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa salah? Uang ini masuk ke mana? Hingga kini belum ada kepastian nasib para penerima beasiswa Otsus Papua. Padahal mereka berharap pendidikan yang mereka tempuh berguna untuk membangun masa depan Papua. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana nasib para mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus yang menanti kejelasan biaya kuliah? Kita bahas bersama salah satu mahasiswi penerima beasiswa Otsus Papua,
Melani Cynthia Ramande, dan kami masih menunggu staf khusus Presiden bidang inovasi dan pendidikan Billy Mambrasar yang tadi bersedia untuk bergabung di dialog ini. Selamat malam Mbak Melani. Selamat malam. Jadi tolong ceritakan lebih detail sebenarnya sejak kapan beasiswa ini terhenti dan apa yang Anda alami sekarang? Jadi permasalahan beasiswa kami itu untuk permasalahan keterlambatan pembayaran itu sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2018 yang sebelumnya, ya. Kami sebelumnya itu ketika ada keterlambatan biasanya hanya 3 bulan atau tidak 4, jadi tidak sampai seperti yang sekarang yang sudah sampai 1 tahun, sudah lebih dari 1 semester. Oke, sekarang sampai lebih dari 1 semester. Ini sudah dari 5 tahun lalu. Apa yang jadi kendala? Pasti kawan-kawan mahasiswa bertanya gitu ke pemberi beasiswa. Benar, jadi kami bertanya karena setiap semester kami dari misalnya dari universitas, kalau di luar negeri mereka berhubungan langsung dengan pihak pelaksana utama atau BPSDM. Jadi biasanya laporan transkrip nilai atau misalnya invoice itu dikirimkan langsung ke pihak pelaksana. Dan kadang kami mahasiswa kami tidak tahu apakah kami tetap punya tunggakan atau tidak karena kebanyakan universitas langsung mengirimkan invoice tagihan itu ke pihak pelaksana. Mbak Melani ini di mana kuliahnya tepatnya? Saya sekarang berkuliah di Jepang di Miyazaki University. Oke, dan nasib studi Anda sekarang gimana setelah 1 semester lebih ya harus menunggak biaya? Jadi puji Tuhan kalau kami di Jepang kami ada pihak ketiga, beliau menggunakan biaya pribadi karena beliau sendiri mengetahui bahwa permasalahan beasiswa ini sudah lebih dari 1 bulan tidak ada komunikasi yang baik juga terhadap beliau. Setiap laporan tagihan atau laporan anggaran itu tidak ada komunikasi yang baik. Jadi puji Tuhan kami punya beliau yang mau membantu kami untuk situasi-situasi emergensi, dan bagusnya di Jepang kami bisa ajukan seperti dispensasi waktu pembayaran atau juga tergantung dengan nilai akademik kami bisa diberikan potongan biaya kuliah. Ada berapa mahasiswa yang di Jepang, Mbak Melani, yang barengan sekarang sama-sama kuliah di berbagai universitas? Untuk sekarang ada 4 orang. Yang mengalami hal yang sama? Iya. Ada 4 orang mahasiswa. 4 orang mahasiswa ya? Iya. Nah, kalau beasiswa itu asalnya apakah full biaya studi tapi juga termasuk biaya tinggal dan biaya hidup sehari-hari kah? Jadi benar beasiswa kami itu full, jadi tuition fee sama allowance. Oke, nah sekarang setelah menunggak lebih dari 1 semester ditanggung semua oleh pihak ketiga termasuk biaya tinggal dan hidup sehari-hari? Iya. Oke, kalau maaf kami juga di sini karena di Jepang kami diperbolehkan part time. Jadi tidak terlalu sama seperti di negara lain yang mereka harus menyesuaikan dengan legalitas visa student mereka. Kami di sini diperbolehkan kerja kalau kami punya waktu senggang di luar jadwal kuliah kami. Kalau di Jepang, puji syukur, puji Tuhan bahwa ada pihak ketiga yang membantu, bisa part time juga. Kalau cerita dari kawan-kawan lain di negara lain ada nggak, Mbak Mei? Iya, jadi contohnya ada beberapa adik-adik misalnya di Rusia dengan situasi negara yang seperti sekarang, mereka ada. Halo, selamat malam. Masalah. Oke. Selamat malam. Oke, ada Mas Billy juga ya. Hai Mas Billy, aku lanjutkan dulu ya. Ini sama Melani tadi sambil cerita soal gimana cerita di negara lainnya. Gimana Mbak Mei? Boleh dilanjutkan dulu sedikit? Yap. Jadi kalau di Rusia mereka boleh kerja ketika mereka libur. Jadi tidak bisa kerja ketika mereka lagi aktif kuliah. Jadi ketika masa kuliah mereka itu benar-benar kesulitan biaya makan, sampai ada yang dikeluarkan dari asrama dan harus numpang sama teman-temannya. Iya. Dan juga adik-adik yang di Singapura, mereka itu puji Tuhan dari KBRI bantu bahan makanan dan tempat tinggalnya mereka itu juga puji Tuhan karena dibayar kontrak 1 tahun, jadi tidak bermasalah di tempat tinggal sama makan.
Tapi masalah sama tuition fee-nya mereka, jadi mereka tidak bisa lanjut daftar ulang ke semester baru. Oke, nah saya tanyakan langsung nih ke Mas Billy. Staf khusus Presiden bidang inovasi dan pendidikan, Billy Mambrasar, sudah mendengar langsung masalah yang dialami oleh kawan-kawan kita mahasiswa Papua? Sudah mendengar dan sudah mengurus semenjak tahun lalu, Mbak. Seperti apa, Dan, Mas Bill? betul, jadi proses saya mengurus sudah panjang banget. Ini kan akibat dari perubahan kebijakan dan juga sedikit mismanagement ya. Nah, perubahan kebijakannya adalah karena Undang-Undang Otsus yang baru, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ini membuat kebijakan pengelolaan dana beasiswa yang tadinya dikelola secara terpusat di provinsi diturunkan ke kabupaten, seperti itu. Nah, teman-teman yang ongoing menerima beasiswa ini kan datanya terdata sebagai penerima beasiswa Provinsi Papua, benar kan? Nah, ketika kita telusuri lagi asal daerah mereka, mereka berasal dari kabupaten yang berbeda, seperti itu. Nah, sementara anggarannya sudah tidak turun ke provinsi lagi, tetapi turun ke kabupaten. Sehingga kabupaten harus membayarkan masing-masing kepada anak-anak ini sesuai dengan asal kabupatennya. Mereka tidak lagi menjadi penerima beasiswa provinsi. Nah, pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah pendataan. Siapa-siapa berasal dari kabupaten mana. Yang kedua adalah proses penganggaran. Para bupatinya harus menganggarkan berdasarkan data tersebut. Yang ketiga, harus ada kalau memang kemudian dua hal tersebut sudah dilakukan dan anggaran tetap harus dibayarkan oleh provinsi kepada mereka, maka harus ada payung hukum untuk memberikan ruang secara hukum yang akuntabel bahwa provinsi bisa terus membayarkan biaya mereka. Artinya kabupaten tadi harus mentransfer balik anggaran tersebut kepada provinsi, provinsi membayarkan kepada anak-anak ini. Nah, ini yang membuat kenapa kemudian mereka terbengkalai. Dan saya sudah mengadakan rapat dengan Ibu Sri Mulyani tahun lalu di Washington DC, dan saya menyampaikan permasalahan ini dan saya meminta agar menjadi perhatian, atensi, seperti itu. Lalu kemudian saya rapat dengan Mendagri tahun lalu, dan tahun ini saya juga rapat dengan Dirjen. Dan hasilnya adalah bahwa sebenarnya Dirjen Keuda, Keuangan Daerah di Kemendagri, sudah mentransfer anggaran tersebut ke pemerintah daerah provinsi. Ya, mana oleh pemerintah daerah provinsi itu setengahnya sudah ditransfer, setengahnya lagi belum ditransfer. Ya, sekitar 50 sekian miliar itu masih belum ditransfer dan didistribusikan kepada anak-anak. Ini saya masih terus menggali kenapa sampai yang tersisa ini belum didistribusikan kepada anak-anak. Apakah ada administrasi, apakah ada pelaporan yang masih kurang atau apa, dan saya dapat jawaban yang solid dari Pemda Provinsi Papua. Sambil itu diselesaikan, apa yang jadi kendala utama pencairannya, Mas Billy, sejauh ini dari hasil identifikasi sementara, dan juga ini kan ongoing ya, mahasiswa-mahasiswi ini butuh dibayarkan begitu biaya pendidikannya. Untuk sementara kalau misalnya tadi Mbak Mei di Jepang ada pihak ketiga yang membantu, tapi tidak dengan negara-negara lain misalnya. Iya. Jadi pertama harus adalah pemerintah provinsi sambil menunggu kesolidan anggaran ini harus segera keluar ya, aturan hukum yang harus segera keluar membenarkan provinsi untuk dapat menampung anggaran dan dicairkan. Itu kan butuh proses nih, ya kan, kebijakan ini. Maka harus disepakati, harus ada rapat yang difasilitasi oleh DPR, dan ini belum berlangsung sama sekali. Dan saya minta dengan hormat agar DPR sebagai orang-orang ini, kami kan di eksekutif ini, legislatif, sebagai orang-orang yang merupakan corong suara rakyat yang membantu menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mengadakan rapat terpusat yang isinya adalah Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga Kemendagri yang terdiri dari Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah Orda, untuk sama-sama menyepakati adanya penganggaran emergensi. Ini masalah nasib anak-anak, ini masalah makan minum anak-anak, ini masalah mereka butuh kepastian. Harus disegerakan rapat ini, dan saya sudah melakukan komunikasi pribadi dengan beberapa anggota DPR RI, khususnya Komisi 10, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan saya juga akan melakukan audiensi dengan Komisi 10 juga, agar mensegerakan rapat ini, agar adanya kesepakatan dana emergensi yang dapat didistribusikan segera, yang akuntabel, yang bisa membantu anak-anak ini, sambil menunggu segala macam masalah administrasi, segala macam administrasi yang lain diselesaikan. Semoga ada kabar baik dalam waktu beberapa hari ini. Tentu ini jadi harapan Mbak Melani dan kawan-kawan juga. Terima kasih atas waktunya mahasiswa penerima beasiswa Otsus. Mungkin saya boleh titip pesan juga, teman-teman IMAPA belajar dari bagaimana saya juga membantu memfasilitasi teman-teman di USA yang kemarin tahun lalu akhirnya dijembatani dan dibantu oleh Dubes,
Dubes RI Amerika ya, Dubes Indonesia untuk Amerika. Saya ucapkan terima kasih Pak Dubes juga udah bantu beberapa anak-anak. Mungkin anak-anak juga sambil menunggu proses ini berlangsung, dengan cepat anak-anak bisa mendekatkan diri dengan KBRI, dengan konjen-konjen setempat gitu. Oke, Mbak Melani singkat saja ada yang mau disampaikan ke Mas Billy? Kami dari IMAPO waktu itu tanggal 31 Maret waktu Kak Billy ke Melbourne, kami sudah kasih surat urgensi situasi teman-teman kami yang sudah sangat-sangat emergensi, yang terancam cuti semester di dalam negeri, sampai ada yang terancam deportasi, ada juga yang terancam drop out, terus tapi mohon maaf Kak Billy, tapi itu tidak ada respon sama sekali, dan kami jujur kami kecewa. Lalu kami menunggu, terus waktu kakak ada di Jayapura, kami mencoba untuk komunikasi lagi sama kakak bulan Mei kemarin. Sama sekali tidak ada komunikasi balik. Ya, karena masalah ini akuntabilitasnya ada di Pemda Provinsi, Dix. Kakak hanya sebagai fasilitator. Jadi kakak bukan yang pegang anggaran dan bukan yang memberikan anggaran tersebut. Anggarannya ada di Pemda dan juga DPR RI yang harus memainkan peran. Kakak hanya sebagai komunikator. Dan peran kakak sebagai fasilitator sudah kakak usahakan semaksimal mungkin. Seperti itu. Oke, ini kan kakak sebagai penyuara dari kami di dalam badan legislatif, karena kami hanya mahasiswa, kami independen sebagai mahasiswa. Betul. Oke. Pokoknya Dix tetap semangat belajar, kakak Dix hari-hari tetap semangat belajar, kakak juga tetap pingpong lari ke sana kemari untuk mendorong agar ini cepat bisa diselesaikan. Semoga tersambung apa yang jadi suara kawan-kawan mahasiswa dan diperjuangkan segera. Terima kasih mahasiswa penerima beasiswa khusus Papua Melani Cynthia Ramande. Terima kasih juga Mas Billy, staf khusus Presiden Bidang Inovasi dan Pendidikan Billy Mambrasar. Terima kasih Kak Billy Kamei.